Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa pengertian pajak. Orang kadang bertanya, ya, apa sih pajak itu? Oke, saya akan mencoba menjelaskan pengertian pajak. Banyak pendapat para pakar mengenai pengertian pajak. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini diterbitkan oleh pemerintah pertama kali pada tahun 83 ya, 1983 dengan Undang-Undang Nomor 6. Kemudian ada perubahan-perubahan. Nah, terakhir kali perubahan tuh yang mengatur tentang definisi ini ada di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Undang-Undang KUP juga berubah di Undang-Undang Cipta Kerja ya, tenaga kerja ya. Tapi pengertian daripada pajak tidak ada perubahannya. Nah, apa itu pajak menurut undang-undang? Ada empat komponen di pajak ya. Pertama, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Itu pertama ya. Yang kedua, pajak itu bersifat memaksa dan harus berdasarkan undang-undang. Ya, yang kedua itu. Nah, sekarang ketiga. Pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kalau kita bayar pajak, kita nggak dapat imbalan secara langsung. Nanti imbalan berbentuk lain. Itu saya jelaskan satu-satu. Ya. Dan terakhir yang keempat adalah pajak itu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak yang dibayar itu kembali kepada rakyat. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana mekanismenya, terangannya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk yang pertama ya. Pertama, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Nah, dari poin pertama ini, pertama adalah pembayaran pajak dalam bentuk uang ya. Nah, di Indonesia ini uangnya berlaku adalah uang rupiah, jadi harus bayar dalam rupiah. Boleh nggak mata uang asing? Boleh. Yang dibolehkan itu adalah uang dolar Amerika, tapi dengan syarat-syarat khusus ya, ada aturannya. Jadi tidak boleh kita bayar pajak selain uang. Ya, misalnya gini, ada petani atau pengusaha kelapa sawit, dia bayar pajaknya pakai tanam buah segar, pakai buah sawit, itu nggak boleh ya. Jadi dalam bentuk uang. Kemudian kan wajib nih. Nah, ada ketentuan untuk menjadi wajib pajak itu. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, nanti ada di masing-masing undang-undang dijelaskan tuh kalau PPh bagaimana, PPN bagaimana, ada ketentuan. Penting memenuhi syarat baru menjadi wajib. Kalau tidak memenuhi syarat tidak wajib untuk membayar pajak. Yang berikutnya adalah penerima pajak adalah negara. Ya, jadi bayar pajak itu kepada kas negara, bukan kepada petugas pajak. Nah, kalau bayar petugas pajak salah itu. Ya, jadi negara. Jangan bayar pajak kepada petugas pajak, jadi bayar ke kas negara, ya, masuk kas negara. Kemudian ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Nah, ini kata-kata wajib berarti ada sanksi. Jadi dijelaskan kalau nggak bayar sanksinya apa, kalau terlambat bayar sanksinya apa. Jadi jelas, ada dijelaskan di situ. Jadi wajib berarti ada sanksinya, gitu ya. Kemudian hanya orang pribadi dan badan. Nah, ini pajak ini wajib dibayarkan orang pribadi dan badan yang telah memenuhi syarat. Dan bagaimana dengan negara? Nah, negara kalau memenuhi syarat tertentu tidak wajib sebagai wajib pajak, tidak wajib bayar pajak. Ya. Nah, bagaimana dengan bukan orang pribadi atau badan? Misalnya apa? Misalnya hewan. Nah, itu nggak wajib pajak. Ya, tidak wajib bayar pajak. Dia hanya orang pribadi dan badan. Nanti ada syarat-syarat juga ya. Telah memenuhi ketentuan wajib tadi, yang kedua tadi ya, terdapat ketentuan menjadi wajib, maka dia menjadi wajib pajak. Nah, sekarang yang kedua. Poin kedua ya, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berarti ada persetujuan legislatif, karena undang-undang itu harus ada persetujuan legislatif dulu, baru bisa diterapkan. Ya, jadi dengan ada persetujuan legislatif, berarti dianggap disetujui oleh semua rakyat Indonesia, misalnya gitu ya, karena legislatif sudah setuju. Kemudian sanksi jelas bagi yang tidak melaksanakan. Ya, jadi karena sudah ada persetujuan legislatif, maka harus ada sanksi yang jelas di situ. Jadi ini maksudnya adalah di undang-undang itu disebutkan sanksinya apa aja. Ya, misalnya terlambat lapor, dapat sanksi apa, gitu ya, terlambat bayar, tidak bayar, ada sanksi apa, jelas masing-masing pelanggaran yang dilakukan ada sanksinya, jelas tertulis, ya, dan ada ketentuan tertulis. Jadi bukan berdasarkan lisan. Nah, itu jadi bisa dipelajari, bisa dipahami
dan bisa untuk diterapkan. Itu yang kedua, poin kedua. Yang ketiga, tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, ini maksudnya tidak saat itu juga, ya. Dan bentuknya dalam bentuk lain. Jadi misalnya gini, kalau kita bayar pajak, ya, bentuknya itu kadang-kadang kita nggak tahu, nggak kita duga-duga, gitu. Atau misalnya untuk semua orang, gitu. Misalnya bayar pajak pakai duit, jadi ya pakai uang, kemudian dapatnya apa? Dapatnya misalnya keamanan, nah, kan dalam bentuk lain, bukan bentuk uang atau fasilitas lain. Jadi secara umum masyarakat dapat, ya. Dan bisa diterima pada waktu berbeda, ya. Misalnya kita bayar pajak sekarang, nah, pembangunan jalan di depan rumah kita mungkin 2 tahun lagi, itu misalnya sekarang masih jelek, gitu. Nah, jadi bukan sekarang kita bayar pajak, langsung kita dapat imbalan. Jadi bisa waktu yang berbeda. Kemudian bisa tanpa disadari, kita dapat imbalan, kita nggak sadar, ya. Misalnya apa? Keamanan tadi kan. Nah, kita merasa keamanan negara gitu tuh ya biasa aja, padahal itu dari uang pajak. Kita nggak sadar bahwa keamanan kita tuh dari uang pajak. Itu imbalan diterima dari negara karena bayar pajak, ya. Kemudian bisa dinikmati oleh yang tidak bayar pajak juga, ya. Jadi saya bilang tadi bahwa imbalan yang diberikan oleh negara itu untuk semua bangsa negara, misalnya keamanan tadi kan. Nah, yang nggak bayar pajak ya dapat keamanan juga, gitu ya. Jadi itulah imbalan diberikan oleh negara dari orang-orang yang membayar pajak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, mekanismenya bagaimana? Melalui APBN atau APBD. Kalau APBN itu pajak negara, kalau APBD pajak daerah. Jadi uang yang dari pajak itu masuk ke APBN, kas negara, ya. Nanti di situ baru digunakan untuk kemakmuran rakyat. Untuk apa? Misalnya gitu, untuk berikan pelayanan, perbaikan jalan, ya kan? Nah, situ ada lihat dari pengeluaran yang bisa kita lihat. Nah, itulah cara pemerintah menggunakan uang pajak untuk kemakmuran rakyat. Kemudian jelas penggunaannya, ya jelas di APBD, APBN itu jelas ya untuk apa aja itu, jelas sebenarnya di situ, ya. Kebetulan bentuk imbalan kepada rakyat, ya. Jadi itulah yang ada di APBD, APBN itu imbalan diberikan, ya. Dalam bentuk barang dan jasa, nah, ya, jadi kan barang kepentingan publik, barang publik ya, misalnya jalan, ya kan, pembangunan jembatan, atau barang jasa, misalnya pemberian jasa pemerintah yang gratis, nah, ada yang gratis juga, tapi ada yang bayar itu retribusi lain lagi ya. Ini yang gratis misalnya ya. Misalnya ada pembayaran jasa bagaimana pelayanan diberikan oleh kelurahan misalnya yang gratis, nah itu kan jasa gitu ya. Atau tadi keamanan, ya kan, nah itu jasa. Jadi itulah yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat. Nah itu dari pajak tadi. Jadi itulah pengertian pajak. Nah dari 4 tadi, ya, maka kita coba kita coba rangkum, ya. Pajak itu wajib dan sifatnya memaksa dan tidak dapat imbalan secara langsung serta untuk keperluan negara dan kembali ke kepentingan masyarakat, ya. Jadi wajib, memaksa, tidak imbalan langsung, keperluan negara. Nah, jadi itulah poin-poinnya. Nah, bagi teman-teman yang telah membayar pajak, telah lunas pajaknya ya, maka saya harap ya lakukanlah, awasilah penggunaannya. Ya, kenapa? Itu uang kita juga, ya, untuk kita juga. Jadi kalau misalnya ada penggunaan uang pajak tidak benar, bisa diawasi supaya yang benar. Jadi untuk kita juga. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentang pengertian pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.